Budaya positif yang berjalan di sini apa aja Pak Tito? Jadi gini Pak, tadi ini juga momen kita ketemu dan juga apa ya kesempatan yang baik buat saya untuk meminta masukan atau mungkin gambaran terkait dengan pentingnya budaya positif di sekolah yang mungkin selama ini teman-teman ya tidak mengetahui itu. Pokoknya berjalan sudah selesai. Budaya positif itu sendiri belum terbaca belum terguna. Kalau dari Pak Adi bisa menyampaikan ke teman-teman sebagai satu peran saya terkait dengan pentingnya budaya positif di sekolah, menyampaikan apa sih sebenarnya? Karena kita tidak tahu apakah ini termasuk budaya positif atau bukan, kadang-kadang gitu. Orang melihatnya kegiatan kayak gitu. Nah ini apa sih dampaknya budaya positif? Alasannya apa pentingnya budaya positif harus diterapkan di sekolah kan gitu. Bahkan kalau kita masuk ke strategi penerapan budaya positif salah satunya apa? Karena kita hanya duduk mungkin tidak dapat mau belajar seperti itu. Mungkin dari jenengan ini aku praktek pengajar yang kita anggap aja dari institusi luar bisa memberikan pemahaman lebih kepada kami. Saya sebagai mahasiswa pemangku kebijakan bisa mentransfer kembali kepada guru-guru bahwa ini loh pentingnya budaya positif, ini loh alasannya kenapa budaya positif itu penting dilakukan. Dan bahkan kalau mungkin bisa sampai ke salah satu contoh strategi yang bisa diterapkan kami ini untuk bisa mengimplementasi budaya positif. Karena saya pribadi dengan ikut CGP ini kita ternyata mengetahui nilai-nilai kebajikan di situ, kemudian ada bagaimana kita bisa membuat pernyataan kelas gitu. Nah, ini yang perlu kita transfer kembali ke guru sehingga sama-sama memahami itu. Kalau tadi mau saya beri masukannya dari jenengan. Oke, terima kasih Pak Tito atas waktunya. Yang perlu diketahui bahwa untuk menuju ke budaya positif itu ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang paling mendasar Pak ya, mendasar paling itu awal itu dimulai dari peraturan. Peraturan itu paling utama, peraturan gitu. Peraturan kok sensenya kok nggak positif. Biasanya kalau peraturan itu cenderung harus dilakukan, kalau nggak dilakukan kena hukuman, ya kan? Nggak dilakukan ada pelanggaran, Dari peraturan itu kita ajak anak-anak untuk merubah mindset. Jadi ke yang lebih tinggi lagi, keyakinan. Nah, kok misalkan harus sholat, apa nilai-nilai yang kita ambil dari sholat? Misalkan sholat berjamaah, tidak sholat sendiri. Oh ternyata ini kalau sholat berjamaah keyakinannya satu, mungkin tambah kerukunan dari yang paling dasar. Kemudian pahalanya juga dari sisi-sisi seperti itu. Oh ternyata ketika kita sholat berjamaah ada keyakinan yang muncul, hal-hal positif yang muncul. Dari keyakinan tersebut yakin ada nilai-nilai kebajikan yang muncul dari situ. Iya, gitu. Kenapa kok harus kenapa harus memperhatikan anak-anak yang misalkan tidak masuk, ya kan? Tapi di situ ada nilai-nilai kebajikannya. Ya ini meningkatkan empati, kemudian simpati, keyakinan muncul, nilai kebajikan ada di situ. Kemudian dari keyakinan tersebut ketika dilakukan secara terus-menerus akhirnya muncullah menjadi budaya. Jadi budaya tingkatannya sudah bukan pemaksaan tapi muncul dari keyakinan bahwa itu adalah benar kalau saya melakukan. Seperti itu Pak ya. Strateginya, bagaimana strategi membangun budaya positif? Strateginya yang pertama adalah perlu pendekatan. Perlu pendekatan baik personal maupun pendekatan yang kolektif kolegial. Ya, personal misalkan ngobrol secara diskusi nyantai. Itu mau dulu ada kamu.
yang muncul ya Pak ya, muncul solusi-solusi seperti itu. Diskusi itu muncul lah. Ya. Personal kemudian kok ternyata banyak yang perhatikan, ya sudah kita masukkan ke pendekatan yang lebih kolektif. Kita ajak mereka diskusi terkait dengan peraturan, berubah jadi keyakinan sampai akhirnya menjadi budaya. Dan itu harapannya tidak hanya sekedar tulisan, kan rata-ratanya tulisan Ya, betul. tapi benar-benar penerapan dan juga kita ajak apa sih yang akan kita hasilkan dari budaya ini. Saya yakin karena itu yang harus dipahami dari anak-anak, dari guru, bagaimana membentuk keyakinan itu sendiri kan itu sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan budaya. Strategi yang memang harus diambil dengan pendekatan, dengan kolaborasi itu tadi. Dan tentunya butuh proses yang bersedia ya Pak, tidak instan untuk membentuk budaya itu. Kontrol dari seorang leader, manager itu kontrol dari seorang leader, terus kemudian menjadi role model uswah yang selalu diingatkan ya diulang-ulang kan gitu ya. Sekaligus juga kita memberikan contoh. Betul, yang paling utama itu contoh sehingga apa namanya? Pak kepala sekolah aja bisa, kenapa saya tidak bisa? Sehingga muncullah apa yang positif, bukan lagi kita berpikir ini peraturan kan gitu ya. Saya aja ketika di Pak Haji, ketika di Sona itu ya mungkin sing belum nyalami silakan, tapi keyakinan saya ketika kita menyalami anak-anak di gerbang itu ya wes kita bisa memperhatikan anak gimana ya tadi sudah sarapan, semangat belajar, semoga sehat selalu itu apa namanya, ada semacam frekuensi ya, gelombang dari seorang guru ke siswa. Guru-guru lihat yang belum monggo, jika belum nggak apa-apa, sih penting apa namanya ada keyakinan bahwa ketika kita melakukan hal positif, insya Allah satu kembali kepada diri kita, nggak tahu waktunya kapan, dan juga akan berkontribusi positif terhadap lembaga. Sangat penting sekali mengubah apa yang kita dari aturan undang-undang itu menjadi yang positif. Ini kan salah satu tujuannya membuat lingkungan ini nyaman kan gitu kan, nyaman, aman kan gitu, tidak lagi berat tekanan kan gitu. Ya memang ini menjadi PR terutama di sekolah, bagaimana ini kita geser kan gitu, menjadi aturan jadi keyakinan kelas kan gitu, sulit juga gitu ya. Itu penggerak-penggerak jadi kita dengan teman-teman guru, kemudian dari peserta didik itu juga bisa memahami itu. Ini kan support sebenarnya untuk bisa benar-benar mewujudkan bagaimana di sekolah itu budaya positif itu bisa terwujud, menghasilkan itu. Jadi yang bisa itu adalah kesadaran hati. Ini kan buku aja, tambah baca. Kalau Farida ini biasanya punya banyak ini ya, ide-ide ya. Untuk anak ini harus sama dengan beliau, aktifnya super ini. Tidak dilakukan lagi. Dari teman-teman ini kita bisa mendapat motivasi gitu. Sehingga untuk bisa muncul strategi yang efektif. Kalau terkait dengan apa namanya berbagi ke rekan-rekan di Pak. Bisa mungkin saya berbagi dengan apa yang saya peroleh pada PDB di tahun kemarin. Kemudian untuk implementasi di kelas itu anak-anak untuk saat ini kita sudah mulai membiasakan kita sebagai guru nilai-nilai apa saja, nilai-nilai apa saja yang harus kita jalankan dalam satu kali pertemuan itu. Nah, jadi misalkan rata-rata dalam beberapa kegiatan ini kita menyepakati menggunakan perangkat atau menggunakan ponsel sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian makan dan minum harus dipergunakan di luar kelas seperti itu. Sekali kemarin ya.
wajib aktif ketika mengikuti kegiatan diskusi atau gimana. Hasilnya seperti apa itu? Ya anak-anak sepakat, jadi kita semua sama-sama komitmen. Di sana tidak diperkenankan untuk menggunakan HP ya, semuanya komitmen. Anak-anak tidak menggunakan HP. Kemudian ketika browsing mereka tanya ini boleh membuka HP Bu? Jadi sudah dengan sudah mengarah ke sudah dengan jalurnya. Iya, namanya itu kita konsisten menerapkan seperti itu. Tapi kalau ke rekan-rekan yang lain ya saya waktu itu pribadi kemudian saat ini ya belum tahu penerapannya teman-temannya seperti apa. Apakah ini Ibu ya begitu pentingnya budaya positif ini kalau kita terapkan di sekolah menurut saya sudah mengalami Kalau saya selama ini gitu. Penting, lebih penting daripada kita menghukum anak. Alasannya gimana? Ketika ada keyakinan kelas, nanti ada pelanggaran kita selesaikan dengan restitusi. Dibentuk dari kesadaran. Nah, kalau kita membuat peraturan sehingga nanti dilanggar, terjadilah hukuman, terjadilah tidak nyaman di dalam kelas. Akhirnya masalah timbul berkepanjangan. Kalau dari anak-anak dengan budaya kan sudah penerapan ya, penerapan budaya positif itu di anak-anak itu kan salah satunya kan keyakinan kelas itu ya. Yang dirasakan seperti apa? Apakah justru ini lebih berdampak positif dengan cara keyakinan kelas atau justru menjadi aturan ini yang menjadi lebih penguat antara aturan yang nanti timbulnya adalah hukuman atau dengan keyakinan kelas. Nah, dengan tindak lanjutnya adalah kesepakatan kelas dengan restitusi itu penyelesaiannya gitu. Kalau dari anak-anak ini gimana? Pembelajaran dari Bu Farida, pertanyaannya ini. Ada guru sebelum mengajar itu ada membuat kesepakatan. Jadi kamu pengennya ini game apa gitu loh maksudnya. Lebih enak mana? Gitu loh. Ajaran ini kan kayak Ketika tidak ada keyakinan, ketika tidak disepakati di awal, tiba-tiba timbul hukuman. Nah ini. Ketika pembelajaran tidak boleh main HP misalnya. Itu harus kesepakatan enggak? Iya. Kan anak diajak untuk menyampaikan pendapatnya, ya. Iya. Lebih enak mana? Lebih enak mana? Kesepakatan. Alasannya apa? Alasannya apa? Dari itu kesepakatan kelas itu. Yang itu tujuannya kan sebenarnya untuk budaya positif tadi tidak Pak ya. Kalau dari kelihatannya seperti apa dampak yang dirasakan dari kesepakatan kelas itu, apakah lebih nyaman atau gimana? Iya, kitanya juga jadi lebih paham karena pembelajarannya kan jadi dua arah. Tidak cuma gurunya saja yang ngasih kita ilmu, maksudnya kita juga bisa bertanya. Ya, jadi pembelajaran membantu Dulu sebelum saya tahu budaya positif, Pak, namanya ketika saya di kelas HP itu saya minta, kumpulkan semuanya. Akhirnya terjadi apa hari ini? Kemudian besok-besoknya dikenal kalau budaya yang ngajar nanti HP-nya suruh ngumpulkan, akhirnya disembunyikan. Jadi ada perbuatan yang negatif seperti itu. Jadi malah saya yang menghukum anak-anak nantinya. HP-nya tidak dikelola, terus anak-anak yang tidak terima saling lapor, ibu itu HP-nya disembunyikan. Sekarang sudah menyimpan sendiri, HP-nya silakan disimpan dulu. Nanti kalau ada keperluan boleh dibuka ketika sudah ada kebutuhan. Karena di situ anak-anak tahu pasti kenapa kok harus disimpan. Masih ada hal-hal yang ada manfaatnya ya, Rek ya. Kan anak mungkin ketika digunakan akan mengganggu konsentrasi, tapi bisa digunakan bisa membantu pembelajaran seperti itu ya. Keyakinan yang muncul pada diri anak mungkin seperti itu Pak ya. Jadi kita salah satu tujuan dari JKP ini bergerak kemudian menggerakkannya. Saya kira ini sangat positif sekali dengan kegiatan JKP. Harusnya minimal 50%. Iya, setidaknya dengan sekolah, dengan budaya positif yang kita pahami sekarang ini juga harus mampu menggerakkan kita untuk bisa mentransfer itu ke guru-guru yang lain kan gitu. Karena kalau melihat dari pentingnya budaya positif, kalau dari hasil Bu Farida selaku guru ngaku justru malah lebih baik dampak positifnya daripada kita tanpa menggunakan kesepakatan kelas langsung ada tindakan, hukuman, aturan kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini saya sangat mensupport kami dan juga sangat memberikan masukan dan gambaran bagi kami
tentu mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah, dan teman-teman sebagai penggerak yang nanti juga bisa mentransfer itu lagi ke teman-teman guru yang lain, karena saya kira ya dampaknya sangat positif sekali sebenarnya. Tinggal kita bagaimana termotivasi untuk bisa mengimplementasikan itu kan.